warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ariston Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Agraria yang telah memberikan kesempatan kepada kami tim materi ke-1 yang bertindak sebagai moderator. Saya sendiri Saidatul Zahra, penyaji Nabil Gibnes Yardovir, pembahas 1 Putri Maulida Hasanah, pembahas 2 Putri Purnamasari, dan juru kamera Saskia Putri Naliska, yang dimana akan membahas tentang skripsi yang berjudul Resolusi Konflik Agraria di Desa Sumber Lampung. Langsung saja kepada penyaji dipersilakan untuk menyampaikan materi. Bapak, mari rekan, saya ingin menyampaikan materi 1. Poin pertama, presentasi membahas kronologi konflik dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah. Reforma agraria diatur dalam Perpres 86 tahun 2018 yang bertujuan menata aset dan akses. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria di desa tersebut. Poin kedua, proses koordinasi antara masyarakat dan pemerintah berlangsung sejak 2019 dengan pengukuran dan pemetaan tanah untuk menyelesaikan masalah kepemilikan. Upaya ini melibatkan banyak pihak dalam distribusi tanah sebanyak 1.613 bidang tanah dibagikan kepada masyarakat. Ini menyangkut lahan pertanian dan lahan lainnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud yaitu penyelesaian konflik tanah di Bali melibatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan distribusi tanah berhasil memberikan sertifikat kepada 912 kepala keluarga, mengurangi ketidakpastian hukum. Poin ketiga, perbedaan antara resolusi dan konflik dan penyelesaian konflik sangat krusial. Dengan demikian, resolusi konflik lebih berfokus pada mengakhiri konflik secara tuntas, sedangkan penyelesaian konflik lebih berfokus pada meminimalkan dampak negatif konflik. Hubungan antara penguasaan tanah dan konflik sering terjadi. Mengetahui konteks konflik tanah membantu dalam penyusunan strategi penyelesaian efektif. Yang dimaksud yaitu pentingnya mengenai perbedaan antara resolusi konflik dan penyelesaian konflik dalam konteks penelitian. Yang nomor 4, hubungan antara penguasaan tanah dan konflik sering terjadi. Mengetahui konteks konflik tanah membantu dalam penyusunan strategi penyelesaian yang lebih efektif. Yang kelima, sertifikat tanah yang diterima masyarakat menjadi bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah mereka. Ini membantu mengurangi potensi sengketa tanah di masa depan. Terima kasih Bapak. Silakan, saya akan menyampaikan materi 1. Selanjutnya, saya persilakan kepada bahas 1 untuk menyampaikan argumen atau pertanyaan. Saya akan membahas pada poin 4 yang telah dijelaskan oleh Nabil, yakni hubungan antara penguasaan tanah dan konflik sering terjadi. Mengetahui konteks konflik tanah membantu dalam penyusunan strategi penyelesaian yang lebih efektif. Pada poin ini, saya akan mengambil teori konflik dengan pertanyaan, kebijakan apa yang berhubungan antara penguasaan tanah dengan konflik yang sering terjadi pada konteks konflik tanah. Terima kasih. Silakan kepada penyaji untuk memberikan tanggapan. saya akan menjawab kebijakan hubungan antara penguasaan tanah dan konflik yang sering terjadi di Indonesia dari pembahasan 1. Itu ada 4. Yang pertama, kebijakan kolonial. Itu implementasi kebijakan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda dalam menyebabkan konflik tanah rakyat. Yang kedua, ketimpangan kepemilikan tanah. Itu ketimpangan kepemilikan tanah salah satu pemicu konflik agraria. Yang ketiga, peraturan hukum. Peraturan hukum itu Undang-Undang Pokok Agraria atau yang disebut dengan UPA belum mampu menjawab berbagai permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia.
Yang keempat, reforma agraria. Reforma agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Selanjutnya saya persilakan kepada pembahas 2 untuk menyampaikan argumen atau pertanyaan. Saya selaku pembahas 2 akan membahas apa yang telah disampaikan oleh dengan pertanyaan, bagaimana konteks konflik tanah mempengaruhi peran sebagai elemen dalam masyarakat untuk penyelesaian yang efektif. Terima kasih. Saya akan menjawab pembahasan 2 dari Putri Purnamasari. Dalam teori struktural fungsional, konteks konflik tanah memperangi peran berbagai elemen dalam masyarakat melalui 4 imperatif fungsional oleh Scott Parsons. Adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi atau pemilih harapan pola. Yang pertama, adaptasi. Itu sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar, termasuk konflik tanah. Yang kedua, pencapaian tujuan. Sistem harus mendefinisikan dan menyampaikan tujuan utama, seperti menyelesaikan konflik tanah dengan cara yang adil dan efektif. Yang ketiga, integrasi. Itu sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, termasuk dalam penyelesaian konflik tanah. Yang keempat, latensi. Itu sistem harus melengkapi pemilihan dan memperbarui motivasi individu atau pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Terima kasih kepada penyaji yang telah menanggapi pertanyaan dari pembahas 1 dan 2. Terima kasih juga kepada pembahas 1 dan 2 yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin itu saja kami dari kelompok materi 1 yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.